Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Sehat, Pak. Pak, ya? Sehat. Oh iya, Pak Ferry nanti akan melakukan sesi coaching Pak ya? Betul sekali Pak. Dengan Bu Herin sebagai coachnya ya? Betul, saya sebagai coach dan Bu Herin sebagai coach. Gini Pak Ferry, saya selaku pengamat dalam kegiatan ini hanya ingin mengecek saja Pak kesiapan panjenengan terkait dengan kegiatan coaching nanti. Apakah Pak Ferry sudah punya rubrik penilaiannya? Alhamdulillah saya sudah membaca rubrik penilaian dan saya sudah mencetak juga yang Jadi sesuai sudah memahami, Pak, di ya? LMS ya. Sudah Memahami isinya ya? Insya Allah sudah. Terus gini Pak Ferry, saya akan menanyakan juga tentang kompetensi coaching yang akan dikembangkan dari kegiatan nanti Pak. Kira-kira apa? Baik, kompetensi inti di sesi coaching nanti itu tentu saja ada 3 Pak. Iya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Ferry sudah tahu itu Pak Ferry ya? Sudah. Ya. Terus ini Pak Ferry, dari kompetensi ini tadi itu kira-kira yang mana Pak Ferry yang secara spesifik ingin observasi? Jadi kalau menurut saya untuk kompetensi yang sangat perlu untuk diobservasi pada saat kegiatan nanti itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena ya kita tahu dalam sisi coaching itu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dari awal hingga akhir. Terus ini Pak Ferry terkait dengan indikator tercapaian Pak Ferry. Ini apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Ferry dari kegiatan coaching ini? Baik, menurut saya tujuannya nanti yang ideal adalah coach dapat memberikan solusi dari masalah yang disampaikan melalui kegiatan coaching ini Pak. Jadi nanti setelah sesi coaching, coach bisa mulai menemukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah yang disampaikan nanti. Oke Pak Ferry. Ini dari percakapan kita sudah bisa melihat ada kesiapan dari Pak Ferry untuk melaksanakan sesi coaching ini. Cuman saya mau mengingatkan kembali pada Pak Ferry agar dalam kegiatan nanti tetap pakai alur tirta Pak Ferry ya. Betul Pak Ferry ya. Sudah Pak. Tirta dari tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi itu nanti yang Bapak pegang untuk melaksanakan sesi coaching nanti. Ya. Oke Pak Ferry, jadi mungkin itu yang bisa saya cek. Ya, terima kasih Pak. Semoga lancar kegiatannya nanti. Amin. Bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Herlin. Waalaikumsalam Pak Ferry. Baik, tumben ini kok ingin diskusi dengan saya. Kira-kira ada keperluan apa Bu Herlin ini? Iya, betul Pak. Ini saya sekarang sudah yang bingung ini Pak. Saya merasa akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa kewalahan dalam mengatur waktu antara tugas di sekolah dengan tugas ketika mengikuti program guru penggerak ini Pak. Oh, jadi Bu Herlin ini sedang kebingungan dan kesulitan dalam beberapa tugas sekaligus sebagai guru dan sebagai peserta CGP. Iya, betul Pak. Kemudian ini tujuan Bu Herlin mengajak diskusi ini untuk apa Bu Herlin? Ya, harapannya nanti ya Pak ya dari kita selesai diskusi ini saya tuh bisa menemukan solusi. Jadi bisa menemukan ide yang membantu saya bisa memecahkan masalah saya ini. Ya, jadi saya ini intinya bingung untuk mengatur waktu gitu Pak, bagaimana nanti dalam menyelesaikan tugas ya. Karena di sekolah itu kan selain
apa namanya mengajar juga. Kebetulan saya itu juga mendapatkan tugas tambahan sebagai kesiswaan. Oh gitu. Jadi ada beberapa tugas yang datangnya itu kadang bersama-sama gitu ya Bu ya. Betul. Nah saya juga bingung ya Oke oke. Kalau boleh tahu Bu Erwin, untuk kegiatan keseharian kesiswaan itu seperti apa ya? Untuk kesiswaan ini yang biasanya saya lakukan setiap hari itu terkait dengan kegiatan pengembangan diri, Pak. Pengembangan diri. Iya. Saya ini harus berkoordinasi dengan pembina pengembangan diri. Pengembangan diri untuk siswa ya? Untuk siswa. Oh iya. Pengembangan dirinya untuk siswa. Kemudian dalam waktu dekat ini juga ada beberapa perlombaan yang harus diikuti oleh siswa. Dan saya juga harus berkoordinasi juga dengan pembina untuk menyiapkan siswa yang mau mengikuti lomba tersebut. Kalau koordinasi dengan pembina itu apakah dilakukan 1 bulan atau 1 minggu atau bagaimana Bu kira biasanya? Biasanya ya menyesuaikan dengan waktu lombanya itu Pak. Kan kita butuh persiapan yang lama ya Pak ya. Biasanya ya paling tidak sebelum hari H pelaksanaan lomba itu sudah harus berkoordinasi. Jauh hari ya berarti ya, bisa 1 bulan. bulan. Oh. Juga bergantung dari informasi lombanya gitu. Terkadang kan ada yang lomba itu datanya mendadak gitu. Jadi tidak ada 1 minggu, jadi ya butuh koordinasi cepat ya. Iya betul. Kalau yang pengembangan diri harian kira-kira gimana Bu? Koordinasinya itu? Kalau koordinasinya itu biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan diri itu biasanya saya berkoordinasi dulu dengan pembinanya apakah besok itu bisa melaksanakan pengembangan diri atau tidak. Kemudian nanti jika sudah ada respon dari pembina itu saya membuat ya pengumuman gitu yang saya sampaikan ke siswa. Oh, jadi lumayan ini ya Bu ya untuk ngatur pengembangan diri cukup rutin ya kegiatannya. Karena ini juga untuk memudahkan wali murid juga. Memudahkan wali murid juga. Supaya nanti tahu besok ada kegiatan pengembangan diri atau tidak. Oke, kalau selain pengaturan pengembangan diri itu kesiswaan tugasnya apa lagi Bu ya? Oh ya ini Pak, dalam waktu dekat ini itu kemarin saya diminta oleh kepala sekolah untuk membuat proposal tentang lomba Tujuka. Jadi soal mulai dilaksanakan bulan Oktober ini juga. Oke, jadi Bu Erin menangani beberapa kegiatan juga ya Bu ya. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya kondisional, ada yang sifatnya sudah terprogram gitu ya Bu. Iya, Nah ini untuk yang kesiswaan ya, karena Bu Erin tadi menyampaikan kan kayaknya bingung untuk mengatur antara tugas satu, tugas yang lain. Kalau guru saya rasa semuanya sudah tahu ya, guru itu kan ya masuk setiap hari dan pasti tugasnya sudah tahu sendiri ya. Nah sekarang yang satunya tadi ada apa lagi Bu ya? Selain kesiswaan dan guru tadi ya, tugas. Kan ini saya kan juga ikut program guru penggerak Pak. Oh, oke. Kebetulan juga ada banyak tugas yang harus diselesaikan juga dalam waktu dekat ini. Makanya saya bingung membagi waktunya itu. Kalau apakah tugas yang dari program guru penggerak ini bagaimana ini ritmenya 1 mingguan atau cukup 1 bulan atau beberapa bulan ini dilaksanakannya? Ini programnya. Program guru penggeraknya Iya. itu sendiri. Untuk program guru penggeraknya ini kan selama 6 bulan. Oh, selama 6 bulan ya Bu ya. Jadi nanti sampai bulan November Desember. Oh, November Desember. Ya, Nah, harus selesai. kalau tugasnya apakah setiap hari atau bagaimana? Ada tugas yang harus diselesaikan setiap hari itu ada. Cuma ya ada yang dalam rentang berapa waktu, misalnya 2 minggu seperti itu. Nah, ada beberapa tugas yang punya rentang waktu ya Bu ya. Oke, iya. Saya sudah menangkap kebingungan Bu Herlin dengan beberapa tugas sekaligus ini ya Bu ya.
Terus kemudian kalau dari skala 1 hingga skala 10, dalam skala 10 itu adalah skala maksimal seorang guru bisa menyelesaikan tugas dengan waktunya, tepat waktu ya Bu. Kira-kira Bu Herlin sendiri itu ada di posisi berapa kira-kira? Kalau untuk saat ini ya mungkin saya ini ada di posisi ke-7. Posisi 7 ya. Baik. Kalau Bu Herlin pengennya nanti menjadi posisi berapa dari skala 1 sampai 10 itu? Kalau idealnya kan harus 10 Harus ya Pak 10 ya, Tapi betul. kalau mengingat situasi saat ini sepertinya Mm-mm. mungkin di angka 9. Angka 9 ya. Jadi targetnya Angka 9. dalam waktu dekat ini di level 9 ya Iya. Bu. Oke. Menurut Bu Herlin, guru yang ideal yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu itu seperti apa? Ya mungkin bisa mengatur waktu gitu. Mengatur waktu. Mengatur waktu supaya semua tugas itu bisa terselesaikan. Oke. Terus mungkin ada ciri-ciri yang lain selain tepat waktu. Nanti ya Kalau guru yang ideal dengan banyak tugas tapi kok masih bisa menyelesaikan tepat waktu itu, menurut Bu Herlin itu punya ciri-ciri seperti apa? mungkin dia punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung Ya. jawab dalam dirinya supaya bisa segera menyelesaikan tugas itu dan juga disiplin ya. Disiplin. Disiplin itu. Kalau boleh saya utarakan kembali, berarti yang disampaikan Bu Herlin itu ciri-ciri guru yang ideal yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu itu, satu itu tepat waktu, terus yang kedua tadi punya rasa tanggung jawab, dan yang ketiga itu disiplin. Seperti itu Bu Herlin. Iya. Betul. Oh iya. Nah, kalau Bu Herlin sudah tahu seperti itu, kira-kira yang ada di dalam diri Bu Herlin, kemampuan-kemampuan atau kekuatan yang bisa mendekati ideal itu apa saja Bu Herlin? Mungkin itu ya Pak ya, kalau saya itu orangnya itu termasuk orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika saya diberi amanah misalnya ya dari sekolah untuk menyelesaikan tugas itu ya harus secepatnya saya selesaikan seperti itu. Ya jadi ya punya rasa tanggung jawab itu. Punya rasa tanggung Tanggung jawab. Selain itu Bu, ada lagi Apa ya? Mungkin dia juga bisa disiplin tadi. disiplin ya, Ya. karena saya lihat tadi Bu Herlin juga merasa ada keresahan, itu artinya punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian ada disiplin juga. Oke, Bu Herlin. Jadi Bu Herlin tadi kan sudah tahu ya, kalau idealnya itu seperti itu. Dan Bu Herlin juga sudah punya beberapa hal yang bisa digunakan untuk mencapai hal itu. Nah, kemungkinan hambatan yang Ibu rasakan kalau misalnya ingin mencapai guru ideal tersebut itu apa kira-kira Bu? Hambatan ya Pak ya. Mungkin kalau hambatannya itu ya dari dalam diri saya sendiri, mungkin Dari ada diri. rasa capek, malas. Nah itu Pak mungkin yang menghambat saya untuk mencapai tujuan tadi. Capek, malas ya Malas, Bu. ya karena kan pulang dari sekolah itu juga sudah sore ya Pak ya. Oh. Jam 5 kadang maghrib juga masih di sekolah. Oh iya. Iya, jadi sampai di rumah kadang kan sudah capek Hmm. mau mengerjakan tugas itu ya sudah enggak kuat. Kalau boleh tahu sekolahnya sistemnya bagaimana? Sampai jam 5, setengah 5. Kebetulan sekolah saya itu sistemnya itu Pak full day school. Full day school. Full day school. Oke, jadi sampai sore ya Bu ya? Sampai sore. Sampai jam berapa? Sampai setengah 5. Setengah 5. Ya. Oke. Hari Sabtu masih masuk Bu? Hari Sabtu tidak Libur ya. Oh, jadi ada hari yang ada hari. senggang ya Bu ya. Oke, kalau misalnya rasa tadi kan saya tanya tentang ini ya Bu ya, kendala-kendala ya. Kalau hal itu muncul, Bu Herlin itu biasanya cara mengatasinya gimana?
supaya tugasnya juga tetap terselesaikan ya. Terselesaikan, Iya. ya. Biasanya saya itu ya apa ya Pak, ya memotivasi diri saya sendiri, Memotivasi berusaha diri. menghilangkan rasa malas dan capek tadi. Jadi saya harus segera menyelesaikan tugas ini supaya nanti tidak terlalu menumpuk gitu. Terus kemarin di program guru penggerak itu juga sudah diajari tentang apa namanya, metode apa itu, teknik stop. Nah itu Oh iya. terkadang saya juga menerapkan itu juga untuk menghilangkan rasa capek seperti itu. Jadi tadi yang saya tangkap itu dengan memotivasi diri ya Bu ya. Terus kemudian ada menggunakan teknik stop yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada lagi enggak Bu? Karena mungkin atau yang belum dicoba dan ingin dicoba untuk kalau males itu atau capek itu muncul gitu. Atau mungkin itu ya dengan membuat apa ya, semacam catatan itu ya. Catatan Bu Bisa. ya. Mungkin kan dari catatan itu mungkin nanti akan mengingatkan saya Mengingatkan, iya, baik, betul mengingatkan sekali. saya supaya saya apa ya, berusaha untuk tidak malas lagi. Jadi sudah tahu ada deadline tugas yang harus saya selesaikan, apa saya harus ya apa ya bangkit gitu, enggak malas lagi. Oke, jadi mungkin dengan catatan itu muncul Ya, motivasi muncul ya Bu ya motivasi. untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas itu. Oke, nah menarik sekali tadi itu, ada catatan, kemudian memotivasi diri, dan kemudian yang satunya lagi diimbangi dengan teknik stop ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu ini Bu Herlin ini akan mulai rencananya melaksanakan itu dalam memperbaiki kinerja Bu Herlin itu kapan kira-kira Bu? Mungkin bisa saya mulai dari hari ini juga nanti Pak. Mungkin saya awali dari membuat catatan. Nah, itu yang rencananya belum ya tadi Iya, ya, mau yang dilaksanakan belum ya? saya lakukan. Belum ya? Ya, jadi mungkin akan saya mulai hari ini juga dengan ya membuat catatan-catatan itu dulu. Saya mendata semua tugas, baik yang tugas di sekolah terkait kesiswaan dengan tugas yang ada di program guru penggerak itu. Jadi saya sesuaikan apa ya, saya dulukan yang deadline-nya itu lebih awal. Seperti itu. Kalau saya tangkap berarti yang belum dicoba dan akan segera dicoba itu dengan membuat catatan ya Bu ya, tentang time schedule mungkin ya, seperti bisa itu. dikatakan Ada seperti tugas itu. kesiswaan, tugas sebagai CGP, tugas sebagai guru, dengan waktunya masing-masing seperti itu Iya, Bu. tapi mungkin lebih fokusnya ke yang tugas apa kesiswaan dengan yang CGP Pak. Kalau untuk tugas guru kan sudah Harian ya, terjadwalkan sudah ya, terjadwal. sudah ada jadwal sendiri untuk mengerjakan. Ya, berarti ada skala, kalau boleh saya simpulkan, ada skala prioritas seperti itu ya Bu. Iya. Oke. Yang ya saya utamakan ya yang terkait kesiswaan dengan yang CGP tadi. Betul sekali. Nah, kemudian selain strategi tadi itu akan dimulai hari ini, Ya. ya. Kemudian Hari kira-kira ini. ukuran keberhasilan dari yang Ibu sampaikan tadi setelah melaksanakan itu apa? Untuk ukuran keberhasilannya ya tentu saja saya bisa menyelesaikan tugas itu Pak. Jadi saya bisa mengatur waktu ya, membagi waktu antara yang tugas di sekolah dengan tugas di CGP sehingga semuanya itu bisa berjalan beriringan seperti itu. Betul. Dan tugas juga bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Oke, iya. Gitu. Jadi ukuran keberhasilan dari Bu Herlin Iya. itu adalah semua tugasnya dapat tercover dan dapat terselesaikan tepat waktu, begitu ya Bu Herlin? Iya, betul Pak. Seperti itu. Kira-kira yang bisa membantu Bu Herlin dalam menjaga rencana Bu Herlin agar bisa tercapai itu siapa Bu Herlin? Mungkin bisa dari itu ya, rekan sejawat. Rekan sejawat, Ya, seperti bagaimana Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan mereka untuk mengingatkan terkait dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Iya. Rekan sejawat yang
mungkin tahu. Ya kebetulan kan di salah satu di sekolah saya itu kan juga ada satu guru lagi yang mengikuti program guru penggerak. Oh, Mungkin nanti saya seperti bisa itu. ya saling mengingatkan terkait dengan tugas. Oh, jadi ada guru atau teman sejawat yang memiliki hampir sama Iya. tugas-tugasnya dengan Bu Erlin seperti itu, dan Bu Erlin minta untuk saling mengingatkan Iya. seperti itu. Iya. Oke. Baik Bu Erlin, karena kita kan waktunya terbatas ya Bu Erlin. Iya, Pak. Kira-kira dari awal sampai saat ini kita diskusi dari tadi itu yang sudah dapat Bu Herlin dapat dari tadi itu apa kira-kira? Alhamdulillah ini saya sudah mendapat pencerahan ya Pak ya. Yang awalnya tadi itu saya bingung membagi waktu untuk menyelesaikan tugas, akhirnya dari diskusi kita kali ini saya sudah menemukan ide untuk mengatasi masalah saya tadi, yaitu dengan salah satunya dengan membuat catatan catatan tentang tugas-tugas yang harus saya selesaikan itu. Oke. Dan nanti bisa berkolaborasi ya dengan teman tadi itu ya. supaya saling mengingatkan terkait tugas. Harapannya nanti ya bisa terselesaikan semua secara tepat waktu gitu Pak. Berarti tadi ada dua ya Bu ya. Tadi dengan membuat hal yang baru tadi, sticky note itu ya, catatan-catatan itu sehingga ada prioritas tugas dan waktu. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya ulangi, itu dengan meminta bantuan teman yang memiliki kinerja hampir sama, saling mengingatkan seperti itu ya Bu. Iya. Berarti kan harus ada koordinasi ya Bu ya. Kira-kira tindak lanjut dari setelah kita diskusi ini kapan dan bagaimana kelanjutannya? Bu Erlin akan bagaimana actionnya? Setelah ini kan saya langsung menerapkan tadi ya Pak, buat Catatannya kapan itu? Ya saya mulai kalau bisa hari ini langsung. Oh, hari ini. Oke. Biar segera terselesaikan. Untuk yang sticky note itu ya. Kemudian nanti setelah saya buat catatan itu, saya berusaha untuk menyelesaikan satu persatu sesuai dengan deadline-nya. Yang lebih awal itu yang saya prioritaskan, saya kerjakan lebih dulu. Itu Pak. Mungkin nanti kita perlu bertemu lagi ya Pak ya. Oh iya. Untuk yang temannya tadi? Oh ya, untuk yang dengan teman itu juga nanti saya berkoordinasi dulu, bisa saya telepon atau apa nanti untuk ya saling mengingatkan. Oke. Tugas itu. Iya, saya sangat tertarik dengan masalah dan solusi yang sudah Ibu temukan. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan mungkin ya. Mungkin 1 minggu lagi ya Pak kita. Iya, saya pengen tahu, ngobrol lagi gimana sih perkembangan setelah menerapkan yang tadi Bu Herlin sampaikan solusinya itu. Apa ada perubahan atau perlu ditingkatkan kembali, atau memang sudah mencapai targetnya tadi, skala berapa Bu? 9. Jadi kalau sudah berhasil 9 mungkin bisa ditingkatkan lagi ke 10 seperti itu. Lebih baik lagi. Iya. Baik, terima kasih Bu Herlin. Karena waktunya juga sudah terbatas, ya kita lanjutkan lagi minggu depan. Karena Bu Herlin juga sudah menemukan tujuan dari diskusi ini sudah tersampaikan ya Bu ya, menemukan solusi dari masalah Bu Herlin. Baik, kita dan juga terima kasih sudah di coaching hari ini. Oh iya Bu, bisa sama-sama mencari ide yang menemukan ide. Saling sharing diskusi. Ya. Baik Bu Herlin, terima kasih sudah mampir di tempat saya untuk melakukan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ferry. Halo Pak Gunadi. Gimana Pak Ferry tadi sudah melaksanakan sesi coaching dengan Bu Herlin? Alhamdulillah, jadi tadi sudah selesai. Ya, saya merasa senang, lega sekaligus karena bisa melakukan kegiatan coaching itu dengan baik. Terus tadi yang Bapak lakukan terkait dengan coaching apa aja? Jadi saya mencoba melaksanakan coaching sesuai tahapan Tirta, yaitu mulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang ada, kemudian juga
menanyakan tentang rencana aksi pada coach Ya. dan menanyakan komitmen sesuai tanggung jawab coach sendiri. Terkait dengan yang mau dilakukan. Betul. Selain itu juga saya mencoba menerapkan 3 kompetensi inti coach, Ya. yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian juga presence atau kehadiran penuh, Untuk hadir secara penuh. ya hadir secara penuh, dan tentu saja mendengarkan aktif dengan rasa itu ya. Iya Pak Ferry, jadi tadi saya amati mulai dari awal proses coaching sampai dengan selesai, memang hal itu sudah panjenengan lakukan. Jadi aktivitas sudah dilakukan dengan baik, betul, kemudian sudah berupaya untuk mengembangkan 3 kompetensi inti yang tadi itu, kemudian kehadiran penuh. Pak Ferry sudah merasakan, saya lihat Pak Ferry sudah mencoba hadir secara penuh dalam sesi itu, kemudian sudah pula untuk mencoba menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan berupaya untuk menggali potensi apa masalah yang dihadapi oleh Bu Erin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi secara umum tadi saya lihat pelaksanaan coaching yang dilakukan sudah sangat bagus sekali, sudah luwes Pak Ferry. Jadi sosok peran Pak Ferry sebagai seorang coach sudah kelihatan. Berdua dengan Bu Herlin tadi sudah merasa kelihatan sekali lah dia itu sudah mendapatkan apa yang diharapkan dari sesi coaching tadi itu. Iya Pak, jadi memang indikator dari coach tadi itu supaya coach sebagai Bu Herlin tadi ya, bisa menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Jadi sudah kelihatan sekali. Iya. Terus ini Pak Ferry yang terakhir ini, kira-kira menurut panjenengan kira-kira apa yang perlu untuk dikembangkan terkait dengan kegiatan coaching, terutama dari Pak Ferry sendiri? Oke, menurut saya pada saat kegiatan coach itu yang paling sulit adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena ya, Pak, ya? Betul, karena dari awal coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya rasa ketika kita membuat pertanyaan itu harus spesifik dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi. Nah, itu saya perlu banyak belajar lagi, baik itu melihat video YouTube atau referensi yang lainnya. Betul. Betul Pak Ferry. Jadi insya Allah kalau dilakukan pasti ke depan jadi lebih baik. Semoga, amin. Mungkin itu Pak Ferry yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya bisa berlatih lagi supaya bisa menjadi seorang coach yang betul ideal. Amin. Terima kasih Pak Gunadi atas sarannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.